Saat sahur dan berbuka, asupan protein jangan sampai ketinggalan ya. Sumber protein hewani bisa kita dapat dari daging nih. Meski kaya protein, makan daging juga harus dibatasi ya. Cukup 500 gram saja per minggu. Nah, biar nggak bosan, Unyil punya inspirasi olahan daging untuk dikonsumsi saat sahur dan berbuka, maupun sekedar untuk camilan. Ya udah, langsung saja kita saksikan yuk episode Meat Lovers hari ini. Si Unyil, yuk kita kemon. Biar kuat puasanya, kita harus makan sahur ya. Nah, kalau menu santap sahurnya semur daging sapi kentang seperti ini. Beuh, dijamin deh teman-teman Unyil pasti suka. Oh iya, daging sapi dan kentang adalah bahan makanan yang sangat baik kita konsumsi saat sahur loh. Yuk, kita kemon. 1, 2, 3. Walaupun lagi puasa, tetep nih kudu olahraga biar Woi singset. Pe, ini po, Unyil sudah bawa timbangannya. Sini. Mana Nyil? Ini. Putung kabus. Ya kali, beratnya 100 kilo. Udah kayak karung beras aja. Keberatan dosa kali po. Rusak nih timbangannya. Puasa-puasa begini kan, empo makannya dikit Nyil. Tapi sering sih. Apa Ipe sih, makan nasi, lauknya mie goreng. Gimana nggak nambah tuh berat badan? Pan yang gampang-gampang doang Nyil. Males banget masak yang ribet-ribet. Gini po, Unyil punya solusinya. Makanan yang nggak ribet, tapi ada karbohidrat dan proteinnya. Oke, Unyil sudah sampai di pabrik nih. Wah, sudah mulai tuh produksinya. Pertama, siapkan kentangnya ya. Pabrik ini memilih kentang lokal sebagai bahan bakunya. Ini mesin kupas otomatis, bisa mengupas 3 kg kentang sekaligus. Tuh, mesin langsung berputar. Dan gak sampai 5 menit, semua kentang jadi bersih. Wah, keren kan? Lanjut potong kentang menjadi beberapa bagian. Tenang, gak pakai repot kok, karena sudah tersedia mesin potong otomatis. Setelah 3 detik, kentang terpotong sama rata. Tebalnya kurang lebih 2 cm. Kentangnya harus direndam dalam air ya, untuk mencegah warna kentang berubah menjadi kecoklatan. Oke, kentang sudah beres nih. Sekarang lanjut, kita buat bumbu semurnya yuk. Ada bawang merah, bawang putih, dan jahe. Gilingnya sampai berkali-kali nih, sampai bumbu benar-benar halus. Oke, tinggal masak bumbu halus dengan kecap manis, saus tomat, minyak sayur, garam, air, dan bumbu lainnya. Masak sampai 1 jam ya, pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Kentang, daging sapi, dan bumbu semur sudah matang nih. Berarti tinggal kita kemas ke dalam plastik pouch nih. Yuk, timbang daging sapinya dulu. Beratnya 37 gram. Kalau kentangnya sekitar 50 gram. Unik ya, taruhnya di mangkok seperti ini. Sip deh, mangkok berisi bahan langsung dibawa pakai conveyor tuh. Yap, langsung masuk ke dalam kemasan. Jangan lupa isi kuah semurnya ya. Enak.
Sekali produksi, pabrik ini bisa membuat ratusan kemasan semur daging instan loh. Oke deh, sekarang sudah masuk ke tahap retort nih. Ini yang namanya mesin retort. Bentuknya seperti tabung ya. Mesin ini bisa menampung hingga 1.500 kemasan. Mesin ini akan memanaskan produk sekitar 121 derajat Celcius selama 45 menit. Hasilnya, kuman dan bakteri dalam produk akan mati. Jadi bisa awet sampai 1 tahun. Mantap! Untuk memastikan kembali kalau bakteri dan kumannya sudah mati, cek kembali di laboratorium. Kalau sudah lolos uji, semur daging sapi instan ini siap dijual ke beberapa swalayan di Indonesia. Daging sapi merupakan salah satu sumber protein hewani, nutrisi penting yang kita butuhkan saat sahur. Selain untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh, protein pada daging sapi bikin tubuh kita berenergi. Jadi, tubuh tidak cepat lemas deh. Seperti kentang, lamanya daging sapi dicerna oleh tubuh juga bikin orang berpuasa akan merasa kenyang lebih lama loh. Mantap! Menyantap stik daging untuk makan malam saat bulan puasa boleh juga loh. Apalagi kalau dagingnya empuk ala chef. Daging sapi sempuk di restoran mahal bisa dipraktekkan di rumah juga loh. Yang penting sih pilih bahan daging yang tepat. Biasanya stik sapi yang berkualitas ditentukan dari rasa dan keempukan dagingnya. Selama ini banyak yang menganggap daging sapi dari luar negeri itu lebih bagus dibandingkan yang dari dalam negeri. Dengan cara sederhana, daging sapi Indonesia bisa juga kok punya kualitas sama dengan daging sapi luar negeri. Daging sapi yang digunakan untuk stik tadi sama seperti daging lokal pada umumnya kok, tapi cara pengolahannya yang beda. Daging sapi lokal asli Indonesia ini bisa empuk dengan proses aging system. Dengan aging system, daging sapi akan dibuat layu sampai empuk tanpa menghilangkan cita rasa dan kandungan gizinya. Cara ini diperkenalkan oleh Chef Deddy Sukartin, satu dari 7 legenda chef Indonesia. Hebat kan? Daging yang baru dipotong dibersihkan dulu dengan cairan antibakteri. Daging yang dipakai berasal dari sapi lokal asli Pasundan, Tanah Sunda, Jawa Barat. Cara ini sih sudah lama dipakai di negara maju seperti Amerika, Australia, New Zealand. Nah, Chef Deddy yang pernah jadi chef di negara itu mencoba mengembangkan cara ini di Indonesia. Aging system sebenarnya sudah lama dipraktekkan di Indonesia dibandingkan negara lain. Caranya sama dengan mengeram buah mentah sampai matang gitu. Setelah daging dibersihkan, bungkus daging dulu pakai plastik. Jangan lupa segel tutup rapi supaya aman dari bakteri dan kuman yang masuk. Cara mengempukkan daging memang mirip seperti mengeram buah. Maksudnya, daging diempukkan dengan cara disimpan di dalam lemari pendingin. Tapi nggak bisa sembarangan. Harus diatur temperatur suhu, kelembapan, dan sirkulasi keluar masuknya udara. Satu lagi, atur juga waktu penyimpanan sesuai dengan tingkat keempukan daging yang diinginkan. Saat proses aging berlangsung di hari kedua, daging akan mengeluarkan cairan. Pada hari kedua sampai hari ketiga, daging mulai mengalami perubahan warna dan tekstur daging sudah mulai layu. Proses pengempukan terjadi di hari keempat sampai ketujuh. Baru deh di hari ketujuh sampai ke-10 daging sudah empuk. Proses pengempukan daging memang butuh waktu lama, tapi masaknya justru jadi hemat waktu. Misalnya bikin rendang yang tadinya harus dimasak sampai berjam-jam, pakai daging ini cuma 1 jam bumbu sudah meresap. Meskipun disimpan lama, dagingnya nggak busuk kok. Daging tetap terasa fresh alias segar. Teksturnya utuh dan empuk. Sampai bisa dipotong dengan pisau plastik loh. Bisa menghemat waktu dan biaya pemasakan juga kan? Nah, sekarang kita lihat perbedaan daging yang sudah di-aging dan yang belum nih. Daging yang sudah empuk bisa gampang disobek pakai tangan. Sekarang kita masak dagingnya yuk. Kita pakai bagian tenderloin ya. Tenderloin biasanya ada di bagian tengah rusuk dekat otot besar sapi. Bagian ini lebih lembut dan kandungan lemaknya rendah. Karena sudah empuk, masak daging nggak perlu lama-lama ya. Untuk ketebalan daging 2 cm cukup dipanggang selama 1 menit. Sekarang kita sudah bisa bangga nih sama daging lokal Indonesia.
Karena dari rasa, keempukan, dan gizi gak kalah deh dengan daging yang dari luar negeri. Mau bikin stik ala resto di rumah juga gampang banget kok pakai daging ini. Biar gak bolak-balik beli daging di pasar, ibu-ibu di rumah biasanya suka menyimpan daging di kulkas. Unyil punya tipsnya nih, biar daging gak cepat rusak. Untuk disimpan, daging perlu dipotong kecil-kecil dulu ya. Gak perlu dicuci dulu, supaya kuman gak masuk lewat pori-pori daging. Potongan daging kemudian dimasukkan ke dalam plastik bening. Jangan langsung banyak sekaligus ya. Bagi menjadi takaran setengah sampai 1 kilogram tiap plastiknya. Sebelum dibekukan, daging sebaiknya didinginkan dulu di kulkas. Setelah 5 jam baru deh bisa dipindahkan ke freezer untuk dibekukan. Kalau mau masak, jangan dicairkan dengan air panas ya. Cukup direndam air sampai daging empuk. Setelah dicuci, daging siap untuk diolah deh. Olahan daging sapi yang satu ini pakai nasi putih aja udah enak kok. Abon bisa disimpan lama. Jadi praktis banget kalau butuh lauk praktis untuk sahur. Abon juga bisa nih jadi camilan setelah berbuka. Nggak dicemilin langsung ya, tapi dijadikan topping untuk malkis. Malkis abon sapi yang gurih banget merupakan salah satu inovasi camilan malkis yang biasanya hanya bertabur gula. Mau tahu bagaimana mesin-mesin canggih ini memproduksi camilan kaya kalsium? Yuk kita ikuti prosesnya di pabrik yang membuat malkis abon sapi ini. Ada di Ciracas, Jakarta Timur. Yuk kita kemon! Masak sendiri, makan sendiri, capek sendiri, kenyang juga sendiri. Asik. Waduh, mana tuh pisau? Nah, itu dia. Tapi gimana cara ngambilnya ya? Supaya nggak kawan PIP. Waduh, perasaan Ai kagak enak nih. Kayak ada makhluk yang dateng. Kagak ada sapa-sapa tapi. Untung Oga jago ngeles. Aduh, apa perasaan Ai doang ya? Berasa kayak ada tuyul di mari. Oga ngeles lagi. Nah, dapet. Kabur. Lah, kagak ada sapa-sapa. Lah kok bisa ngilang? Waduh, siapa yang ngembat nih? Pertama, buat adonannya dulu ya. Di dalam tangki berkapasitas 1 ton inilah adonan malkis akan ditampung. Tanpa tersentuh tangan, tepung terigu yang disimpan dalam silo akan turun mengisi tangki. Gak tanggung-tanggung, dalam 1 kali membuat adonan butuh 600 kg tepung terigu. Tambahkan dengan bahan-bahan lain yuk. Ada air, lemak, minyak sayur, susu, garam, dan pengembang. Setelah tercampur dengan bahan-bahan ini, berat adonan akan bertambah menjadi 900 kg. Mesin mixing kemudian mengaduk adonan selama kurang lebih 9 menit. Sip deh, sekarang diamkan adonan dalam ruang fermentasi selama 2 jam. Suhu panas dalam ruangan ini akan membantu adonan cepat mengembang. Setelah melewati proses fermentasi, pindahkan adonan ke mesin laminasi. Fungsi mesin ini untuk menipiskan adonan melalui 4 tahapan hingga diperoleh ketebalan 1 mm. Tipis banget kan? Sambil terus berjalan di atas konveyor, adonan akan langsung dicetak membentuk potongan persegi. Dalam 1 menit, alat cetak ini bisa menghasilkan 90-an keping per barisnya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Taburkan abon sapinya. Abon sapi ini dibuat dari daging sapi asli loh, yang kaya akan kalsium, fosfor, dan vitamin D. Panggang adonan malkis yang sudah ditaburi abon dalam oven memanjang 70 meter ini. Dengan suhu di atas 200 derajat Celcius, mesin oven ini mampu memanggang adonan dalam waktu 4 menit saja. Wah, malkisnya sudah matang nih. Ribuan malkis yang terus berjalan di konveyor ini masih harus menunggu suhunya turun dulu sebelum dikemas.
Selanjutnya, malkis akan diisikan ke dalam plastik-plastik kemasan secara otomatis. Setiap mesin kemas ini mampu mengemas hingga 130 pak malkis hanya dalam waktu 2 menit saja. Wih, cepet banget kan? Camilan sehat yang tahan selama 1 tahun ini sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Harga perbungkusnya sekitar 6 ribuan. Mengkonsumsi abon sapi secara rutin memang dapat menyehatkan tulang karena kandungan kalsiumnya mampu mengoptimalkan fungsi pertumbuhan tulang dan mencegah terjadinya pengeroposan. Rendang daging gak cuma enak untuk dijadikan lauk sebagai teman santap makan nasi saja. Rendang juga bisa dijadikan santapan lezat yang dipadukan sebagai isian roti loh. Menyantap rendang untuk berbuka puasa jadi lebih praktis kan? Unyil penasaran nih, kayak gimana sih rasa dari roti rendang bercita rasa asli Indonesia yang satu ini? Let's go, kita ke lokasi pembuatannya yang ada di kota Semarang, Jawa Tengah. Yuk, kita kemon! Wah, asiknya. Bisa bikin adonan roti sendiri. Nggak sia-sia deh Melanie belajar dari resep yang dikasih sama Uncle. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ini dia Mel, tepungnya. Aduh, maaf banget ya Mel. Hah? Loh, muka Melan kok jadi mirip sama penari topeng gitu sih? Kok malah ngeledek sih? Ini tuh adonannya nempel ke muka Melan. Maaf deh Mel. Pertama, siapkan dulu bahan-bahan pembuat adonan rotinya. Ada tepung terigu, ragi sebagai pengembang adonan, pelembut adonan, gula, susu bubuk, butter, margarin, telur, susu cair, dan es batu. Es batu berfungsi untuk menjaga suhu adonan tetap rendah saat pengadukan. Jadi, ragi bisa bekerja maksimal pada proses fermentasi. Aduk adonan sampai kalis menggunakan mesin pengaduk adonan selama kurang lebih 15 menit. Sip deh, biar adonan bisa dibentuk menjadi ukuran roti yang seragam, adonan ditimbang dan dibagi rata dengan alat ini. Wih, canggih banget. Sekali jalan mesin pembagi adonan ini bisa langsung membentuk 30 bagian adonan kecil. Gak perlu repot-repot lagi deh untuk muter-muterin adonan satu persatu kayak dulu lagi. Adonan perlu didiamkan dulu sampai mengembang selama 15 menit. Setelah mengembang, ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Kita bikin roti pakai isian rendangnya. Giling adonan sampai rata memanjang. Jangan lupa bagian ujung dibuat melebar untuk isian rendangnya. Beri belahan pada adonan untuk memberikan tekstur pada roti. Lalu gulung deh. Gampang kan? Hasilnya roti rendang ini berbentuk mirip roti asal Prancis tuh. Yap, roti croissant. Ayo, lanjutkan terus dan bikin yang banyak ya. Oh iya, rendang yang digunakan sebagai isian roti ini langsung didatangkan dari kota yang dikenal dengan kampungnya rendang. Yap, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Jadi sudah nggak diragukan lagi deh sama kualitas rasa makanan khas Minang ini. Pasti maknyus. Lanjut, roti didiamkan di dalam lemari proofer atau lemari pengembang. Lemari pengembang ini diatur pada suhu 40 derajat Celcius. Tujuannya agar adonan mengembang sempurna. Tuh lihat, setelah 1 jam didiamkan, adonan roti jadi lebih besar. Dengan proses ini dijamin deh roti punya tekstur yang lembut. Lanjut yuk, roti di oven selama kurang lebih 13 menit pada suhu 178 derajat Celcius. Tara, roti rendangnya sudah pada jadi tuh. Wah, Unyil jadi gak sabar deh pengen cepet-cepet nyicipin. Gak cuma roti rendang saja, toko roti yang baru dibuka pada penghujung tahun 2019 ini setiap harinya bisa membuat 500 roti berbagai jenis loh.
Jadi bisa dipastikan roti yang ada di sini semuanya fresh from the oven. Pilihan menu untuk memenuhi asupan protein hewani gak cuma daging sapi saja kok. Daging ayam, ikan, dan telur juga bisa jadi alternatif. Yang penting sih menu makanan selama berpuasa harus bervariasi. Selain biar gak bosan, asupan gizi yang diterima tubuh juga jadi lengkap kan? Usai sudah episode Si Unyil hari ini. Sampai jumpa lagi besok ya. Dadah!